Coba dong nyanyi sedikit dong. Bisa lagu lah. Apa aja. Lagu ini aja ya. Boleh. Cuplikannya gitu Cuplikannya. Refnya aja ya. Rasa terbaik tercipta. Oke, welcome to Ngasik, ngasal tapi asik. Nah, sebelum kita mulai percakapan kita nanti, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga pencet loncengnya di atas. Oke guys, gue sekarang lagi bareng sama Kak Gaby. Ya, ini salah satu pengusaha yang udah mulai sukses di bidangnya, kan? Ini dia sebelumnya tuh seorang musisi, ya kayak? Ya, sebatas pernah belajar juga gitu sih, kurang lebih hanya sebatas itu sih. Nah, kalau misalnya musisi kan mungkin kelasnya udah di atas gitu ya. Kalau misalnya ini kan kayak belum sampai situ, belum. Bukan berarti enggak gitu. Tapi gue pernah ngeliat ini kan, gue juga sempet ngecek IG-nya kan. IG-nya tuh gue ngebaca itu penyanyi tapi benci karaoke ya, kalau nggak salah. Apa gue suka nyanyi tapi gue benci karaoke gitu. Hobi nyanyi tapi benci karaoke. Oke. Gue mau tahu tuh alasannya kenapa sih? Oh, sederhana sih kan, biasanya gue nyanyi dibayar. Betul. Tapi kalau misalnya gue karaoke, gue yang bayar. Itu aja sih. Ini kayaknya emang udah otak pembisnis sih bagi gue ya kan. Pembisnis tuh nggak mau rugi ya kan. Oke. Sebelumnya nih gue mau ngasih penjelasan ke orang-orang ya. Di sini kan kita mau tahu tentang bisnis apa dari Kak Gaby ini kan. Di sini Kak Gaby itu sedang membuka sebuah bisnis kopi. Ya, janji jiwa kayak. Betul. Nah, gue mau tahu Kak, kenapa sih lu milih kopi? Kan optionnya banyak, kayak susu ada, teh ada kan, terus jus dan lain-lain. Kenapa lu pilih kopi? Jadi gini, agak panjang sih ceritanya. Jadi awal mula itu kan dulu gue kerjanya di furniture, interior design juga. Jadi kebanyakan, mungkin bisa dibilang 90% kliennya adalah hotel, resto, cafe gitu kan. Jadi karena memang banyaknya itu di arah F&B masuknya, plot untuk bisnis F&B yang berkembang itu kurang lebih kan bisa dibaca waktu itu ya. Nah, kenapa akhirnya milih bisnis, kenapa kopi bukan yang makanan lain kayak tadi kan susu dan segala macam, itu lebih ke arah gini. Tahun 2017 kalau nggak salah gue pernah baca ada artikel yang bilang konsumsi per kapita pengguna kopi di Indonesia itu naik 0,2 atau 0,3 kilogram selama setahun gitu kan. Berarti otomatis penikmat kopinya itu juga meningkat gitu kan. Kan per kapita per orang itu kan naiknya kurang lebih segitu. Kalau misalnya dijumlahin Indonesia ada 200 juta orang, berarti kan berapa banyak gitu kan, kurang lebih gitu peningkatannya loh gitu kan. Jadi berarti untuk bisnis kopi kedepannya akan maju sih, itu pikiran gua waktu itu. Karena memang karena yang mengkonsumsi kopi per kapita naik, otomatis kopi itu sendiri pasti akan banyak dicari. Awalnya tuh dari situ. Itu 2017 ya, itu pemikiran yang udah muncul ya. Tapi kan janji jiwa itu yang gua kenal kan pasti dia hits tuh launching di 2018 kalau nggak salah ya, janji jiwa. Nah, ini lu bukanya tuh di tahun berapa ini? Kan lu udah pemikirannya di 2017 tuh. Nah, 2018 kan ada kopi janji jiwa, tapi kan saingan banyak kan. Janji jiwa, nggak janji jiwa doang, banyak kan kayak kenangan lah apa. Ini lu kenapa kepikiran ke janji jiwa, karena apa itu? Waktu itu gini, jadi pas 2018 akhir gitu ya, itu mau buat udah ayo kita seriusin untuk buka bisnis kopi gitu kan. Itu search and development dulu, kita nyari dulu nih yang mana, apa mau bikin brand sendiri atau mau franchise atau mau, ya banyak opsi lah. Terusnya kalau mau franchise pun mau yang mana, tadi kan disebutin ada kopi janji jiwa, tadi ada juga disebut kopi kenangan dan segala macamnya. Betul. Khusus untuk kopi kenangan, kebetulan kopi kenangan itu dulu klien gue juga. Jadi awalnya dari Lewis and Carroll, ownernya itu klien gue juga di kantor gue yang lama kemarin. Terus akhirnya
coba untuk hubungin, Pak, boleh franchise, mau apa ini di franchise nggak sih Kenangan gitu kan? Dia bilang enggak, so sendiri. Otomatis kan, oh berarti Kenangan udah tutup gitu kan. Terus dari beberapa kopi yang gue cobain yang di lidah gue worth it itu Janji Jiwa. Oke, berarti akhirnya Janji Jiwa yang lu pilih untuk Iya, jadi dan memang dia kan franchise kan. Iya. Maksudnya pas yang nggak cuma satu tuh ngirimnya itu untuk permintaan franchise itu nggak cuma satu kopi. Jadi langsung ke beberapa kopi gitu kan, cuman pas sambil ngelempar permintaan untuk franchise, nanya soal perihal franchise bagaimana dan segala macamnya, syarat dan ketentuannya, sambil nyobain kan. Iya. Yang paling worth it, yang paling oke itu Janji Jiwa. Nah, ini kan lu buka franchise ini kan Janji Jiwa, gue cuma tahu di sini ya. Apa ada cabang lain lagi yang lu buat? Ada, jadi ada 2 di sini sama di Sepatan. Di sini sama Sepatan. Iya, ini kan Grand Tomang, satu, yang kedua di Sepatan. Kalau boleh kasih tahu alamat lengkapnya. Di Jalan Grand Tomang Boulevard, Blok R4, nomor 19 sampai 21. Oke, ini lokasinya tempat dari KGB ya. Ini tempatnya gue udah nyobain kopinya. Lu tau lah, gue sebelumnya bikin konten tentang kopi juga. Dan gue di sana sharing gue nggak bisa minum kopi, dan akhirnya gue nyoba kopi mereka, bener gue bisa minumnya. Sekarang gue nyoba kopinya KGB, gue baru minum tadi, bisa juga. Jadi bukan berarti orang yang nggak bisa minum kopi itu akan selalu nggak bisa minum kopi. Ada kopi yang bisa diminum juga buat khusus orang yang punya kayak lambung ya, mah. Iya. Karena gue juga punya mah, kan waktu itu gue udah pernah bilang di konten gue sebelumnya ya. Gue mau nanya kayak, lu kalau misalkan jual di kopi Janji Jiwa ini, produk apa sih yang paling spesial gitu? Produk yang paling spesial pasti kopi susu. Dia penjualannya mungkin mencapai 50% sendiri sih. Kopi susu? Ya, karena memang kan Janji Jiwa itu kan notabene dia memang produk utamanya kan kopi. Oke. Jadi memang yang dicari adalah kopinya. Itu kalau dilihat dari data sehari-hari gitu ya, penjualan kopi susu itu 50% sendiri dari total penjualan semuanya. Oke, itu yang paling laku itu kopi apa? Kan ada nama-namanya tuh biasanya tuh. Kopi susu. Namanya kopi susu tuh? Iya, kopi susu tuh jadi perpaduan antara gula aren, ini susu sama kopinya itu sendiri. Oke, itu kalau di selain kopi ada produk lain nggak? Kayak makanannya mungkin atau apanya? Kalau untuk minuman banyak ya, ada coklat, ada yuzu itu dari jeruk gitu kan, jeruk Korea gitu. Ada yang dari jeruk juga? Ada, ya? terusnya ada misalnya susu kopi jelly, jadi hanya jelly yang rasanya kopi gitu kan. Oh, unik ya? Ya, terus ada cincau. Jadi kita juga untuk di bulan sini sampai besok nih tanggal 31 masih ada promo untuk kopi klasik, itu juga ada gitu kan. Jadi memang variannya banyak banget gitu, banyak banget. Jadi pilihan opsinya juga banyak banget di sini. Dan kenapa Janji Jiwa ini maksudnya sampai sekarang itu sangat worth it gitu ya. Jadi mereka tuh terus ngelakuin research and development untuk produk-produk. Jadi nggak akan berhenti sampai situ aja. Tapi gimana caranya dari Janji Jiwa Pusat tuh terus bikin sesuatu yang baru. Oke, ini jadi orang pun nggak akan bosan gitu. Ini kalian tahu banyak informasi ya. Ini tapi nggak apa-apa kan kalau dikasih tahu itu ya, emang khusus buat orang-orang biar lebih mengerti lah ya. Betul. Ini kan tadi lu bilang ada kayak promo tuh dari kopi klasik tuh. Kopi klasik itu promonya akan selalu berjalan di semua outlet apa di sini doang? Itu di semua outlet nasional itu promonya. Oke. Jadi sampai akhir Juli itu semuanya ada promo untuk di online juga. Jadi kita jadikan Janji Jiwa kan gelasnya kan 14 oz gitu kan. Ini kita lagi ada promo untuk yang naik ke 18 oz lebih besar. Gitu kan. Nah, itu kalau misalnya mau beli itu ya mau beli 14 oz itu akan free upsize ke 18 oz untuk kopi klasik gitu. Kopi klasiknya berarti udah semua outlet nasional. Terus tadi kan juga tanya ada makanan gitu kan. Betul. Nah, kebetulan di sini juga ada Jiwa Toast, itu rotinya. Olahan roti gitu, nanti itu isinya macam-macam, ada spicy bulgogi, ada creamy mushroom, ada apa lagi tuh ya? Crispy chicken, ada tuna kari gitu kan. Macam-macam lah. Itu untuk makanannya gitu. Jadi banyak ya optionnya ya. Ya, betul. Jadi nyemilnya juga di sini bisa jadinya, nggak cuma ngopi doang. Iya. Gue kan gini Kak. Ini banyak yang gue tahu ya dari orang-orang ya, dan gue juga penasaran gitu biasanya sebagai pelanggan lah kalau gue ya.
kan banyak ada orang yang datang ke tempat nongkrong nih, ya kan, dapat tempat nongkrong, beli satu minuman nih, nongkrongnya dari misalkan dari siang sampai sore. Nah, lu kan sebagai pemilik nih, owner nih, gimana sih tanggapan lu kalau ketemu orang yang kayak gitu? Jadi biar semua orang tahu gitu lah. Sebenarnya gini ya, itu tricky sih. Jadi untuk minta mereka dan tanda kutip bahasa kasar ngusir kan nggak mungkin. Iya betul. Tapi sedangkan kan kalau misal di F&B itu yang salah satu hal yang diutamakan itu kan juga turnover tamunya, customernya gitu kan. Jadi orang datang berapa lama dia nongkrong, dia pergi lagi. Misalnya ini penuh, apalagi misal weekend ya, weekend itu pasti penuh di sini. Itu orang datang mau nongkrong, wah tempatnya penuh gitu kan. Nanti otomatis orang itu nggak akan jadi nongkrong kan. Nah itu disiasatinnya biasanya kita meminta customernya untuk bisa anak-anak udah diajarin sih datengin aja. Kurang lebih misalnya waktu ada kasus nih, contoh kita pakai contoh kasus ya. Ada anak-anak SMA waktu itu. Itu siang sih, mereka mungkin belajar kelompok di sini. Kebetulan di sini wifi gratis gitu kan. Jadi silahkan aja pakai gitu. Terus mereka belajar kelompok, ada 6 atau 7 orang, tapi belinya cuma 1. Gitu. 6 atau 7 orang belinya 1. Itu berapa jam ya? Waktu itu sih udah berjalan 2 jam ya. 2 jam. Sebenarnya it's okay, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kalau dari gue pribadi sih monggo silahkan, tapi ya kita supaya maksudnya kan ini bisnis ya gitu kan. Jadi paling nggak ya masa 7 orang 2 jam dengan fasilitas yang ada cuma beli 1 sih. Akhirnya caranya gampangnya itu adalah datengin aja, tanya kak mau pesan lagi nggak gitu kan, dengan sopan gitu ya. Betul. Itu sih, it works sih. Jadi beberapa customer begitu dia pasti akan, oh iya kak, antara dia pesen lagi atau dia akhirnya pulang. Harapannya bukan ngusir ya, harapannya beli lagi. Gitu sih. Itu ini triknya nih kalau kalian buka usaha tuh kayak gitu caranya ternyata. Emang bisnis tuh emang harus pakai berbagai cara ya. Iya kan, kalau misal nanti kita ngomongnya juga nggak enak gitu kan. Maksudnya penangkapan orangnya juga customer, ini apaan sih gitu kan. Gue udah beli gitu kan. Kan biasanya orang kan beda-beda dan kita kan nggak mungkin untuk nyenengin semua orang kan. Netizen ya? Iya. Netizen. Nyenengin kepala orang-orang kan nggak mungkin semuanya. Jadi ya paling nggak kita cari cara yang tengah aja. Jadi nggak perlu dia suka atau nggak suka, kita nggak usah mikirin itu dulu. Paling nggak apa yang kita lakukan itu sesuai, ya paling nggak minimal sopan. Secara baik-baik itu aja sih, gitu. Hebat banget ini emang pembisnis kita ini nih, udah sukses sekarang. Amin. Kak Gebi, ya. Gue mau nanya, lu pas lagi pandemi kemarin, itu usaha lu gimana? Untuk kopi ya? Iya, untuk terutama kopi ya. Kopi itu untuk janji jiwa itu memang penurunannya lumayan jauh. Jadi kurang lebih berapa ya? 60-70% lah. Wah, drop banget ya? Drop, iya. Ditambah lagi pas yang pandemi, PSBB juga kan itu. Betul. Ditambah dengan bulan puasa. Oh iya, benar. Nah, itu juga terjun payung gitu. Kan harapannya waktu itu kan kalau misalnya bulan puasa pada umumnya gitu ya, itu kan pasti kan orang pas yang waktu ngabuburit itu kan mereka jajan, kan seringnya gitu. Ini enggak ada sama sekali ya? Enggak ada, ya ada cuman nggak banyak gitu. Jadi itu di bulan puasa itu ngedrop banget karena puasa juga PSBB kan, itu ya muter otak gimana caranya supaya ini tetap bisa survive sih. Itu yang mungkin agak sulit waktu itu ya. Nah, gue mau tahu nih, itu apa yang lo lakuin tuh pas agar supaya lo survive di sini gitu? Jadi kan gini, kalau mau yang gue lakuin adalah gue dari awal selalu dalam sisi keuangan ya. Jadi kan bisnis itu kan nanti yang utama adalah keuangannya kan. Jadi dari awal itu yang dilakuin adalah gimana caranya supaya paling tidak nggak jualan selama 3 bulan. Ya. Operasional bisa berjalan. Contoh misalnya gaji, listrik, air, itu harus bisa berjalan. Yang diutamain itu dulu. Jadi paling nggak, gue sih nggak mau muluk-muluk 6 bulan, setahun, nggak usah 3 bulan aja deh. 3 bulan itu nggak ada penjualan satu pun. Anak-anak barista sini yang kerja di sini tetap bisa jualan. Jadi itu udah di prepare dari awal buka. Jadi ketika memang ternyata kemarin pahit pandemi, PSBB segala macamnya,
ya secara pengeluaran pendapatan versus pengeluaran akhirnya BEP juga enggak gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi masih ada tabungan yang udah disiapin untuk hal-hal kayak begini gitu. Oke. Berarti ngurus keuangannya udah dilakukan sebelum kita buka Ya, ini ya? gitu. Oh, berarti itu dari segi pembisnis tuh emang harus kayak gitu. Betul. Gua sih ada rencana pengen buka bisnis tadinya juga, cuman kan kita harus banyak belajar ya. Makanya di sini gue mau bikin YouTube tentang sharing bisnis juga kan, biar orang-orang ngerti gimana sih cara ngebangun bisnis, nge-build-nya biar mereka tuh nggak drop langsung gitu. Jadi bisa banyak belajar dari YouTube gue. Semoga aja sih emang YouTube gue bisa bermanfaat buat mereka kan gitu jadinya. Berarti lu kerja utamanya di interior, terus bikin bisnis di kopi. Nah, lu kalau gue mau nanya lu kesibukan lu sekarang apa tuh? Kalau untuk saat ini memang lagi ada project. Kan kemarin pas pandemi itu dari Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan lah kalau nggak salah itu benar nggak ada project sama sekali, masuk satu pun. Sekarang udah ada beberapa project masuk, jadi sekarang sih lagi paling ngurusin itu sih. Fokusnya ke situ. Jadi memang jujur selama sebulan terakhir gue jarang sini sebenarnya. Oh, berarti lu lagi ngurusin yang interior lu itu ya? Lagi belum handle. Loh, terus yang di satu lagi cabang satu laginya siapa yang megang tuh? Jadi kan ada, jadi kan memang punya 2 outlet, jadi memang ada satu supervisor. Oke, udah ada orang kepercayaan. Operasional semuanya. Mantap lah ya. Udah ke kontrol berarti ya. Iya. Ya, ini kalau lu kesibukan lu yang kerja kan lu udah tahu nih. Ya kan lu punya ngurusin kopi, lu punya ngurusin interior, lu ada punya hobi nyanyi. Ini hobi nyanyi lu tuh gimana? Gue mau tahu nih kelanjutan hobi nyanyi lu yang tadi nih sebelumnya nih. Itu kita sharing-sharing lah, kan sebagai penyanyi lu harus tunjukin dong, nyanyi dikit lah mungkin nanti ya kan. Kalau nyanyi sih, ya maksudnya itu kan pertama memang hobi ya, dari gua kecil tuh memang gue suka gitu kan, karena kebetulan nyokap juga dulu kan penyanyi, dia nyinden sih kalau nyokap gitu kan. Sinden. Waduh. Terus ya mungkin gue suka nyanyi gara-gara nyokap sih, kalau bokap mah enggak, fales dia nyanyinya lah. Kalau misalnya nyokap dia soalnya bagus gitu kan, jadi gue tertarik situ, terus ya berjalan begitu aja. Ya sebenarnya gue tipe kan orang yang nggak mau show off gitu, jadi misalnya Gap ikut lomba nyanyi sono sama disuruh nyokap gitu kan. Gue nggak pernah mau gitu kan. Waktu itu gue pernah ikut lomba nyanyi sekali, itu pas gue SMP kelas 3 itu pertama kali gue ikut lomba nyanyi, memang juara 1 sih. Itu tapi ancamannya kalau misalnya kamu nggak mau ikut lomba nyanyi, mama nggak kasih uang jajan kamu seminggu gitu. Oh, itu berarti mungkin gara-gara pengaruh itu dia nggak mau karaoke kali. Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Ada traumanya. Iya. Akhirnya ya udah ikut gitu kan, ikut beberapa kali lomba, terus pas SMA juga pernah ikut beberapa kali ya. Udah abis itu hobi nyanyi itu kayak apa ya, kayak udah berjalan begitu aja, karena memang akhirnya waktu sempat mau diseriusin sih. Cuman ada ya namanya waktu bikin band kan pasti akan beda, ada banyak kepala, beda pemikiran gitu kan. Waktu itu memang tidak terlalu berjalan. Untuk saat ini memang lagi ada satu project. Apa tuh? Gue lagi buat satu lagu. Sekarang lagi proses recording. Itu lagunya itu soal refleksi gue terhadap bisnis kopi Janji Jiwa. Oh ini, ngaruh sama Janji Jiwa ini ya? Judulnya juga ini nih. Judulnya lagunya Teman Sejiwa. Ya, gitu. Jadi kan awal gue karena gue pikir gue belajar, ketika gue franchise kopi Janji Jiwa tuh gue banyak belajar banget gitu. Jadi gue tahu gimana rasanya gue punya karyawan, gue tahu gimana rasanya gue punya harus ada dipikirin dan segala macamnya. Jadi nggak cuma mikirin gue doang, gimana akhir bulan gue harus menggaji mereka, terus gimana gue bisa tahu setiap pelanggan yang datang, customer yang datang itu bagaimana tipikalnya. Akhirnya gue belajar banyak di situ dan gue juga berterima kasih banget soal itu sama Janji Jiwa sendiri. Jadi gue bikin satu lagu, ya entah itu nanti akan diterima atau tidak, yang pasti ini refleksi gue selama gue 1 tahun ini franchise Janji Jiwa. Oke, berarti itu lagunya emang dari diri lu sendiri ya? Karena emang udah lu suka sama Janji Jiwa ini ya? Hebat banget emang. Gila, itu sendiri lu. Gue kira masih ada bandnya lanjut gitu, ternyata dia masih sendiri. Iya, betul. Jadi, itu recordnya lu perlu proses lama nggak sih? Kemarin tuh udah yang tahap pertama udah selesai, cuman karena belum semua rekaman ya, jadi kan ada beberapa alat kan, itu belum semua karena waktu itu memang sound engineer-nya juga
cuman bisa satu shift 6 jam doang, dia punya waktunya. Nanti akan reschedule lagi untuk yang kedua gitu. Jadi nanti akan ada 2 kali take, makanya masih proses untuk recording sekarang sih. Oke, berarti nanti pas begitu proses recording udah selesai, udah ada apa channel ya, link ya apa? Ya, nanti akan ada link untuk akan rencana dipublish di paling nggak Spotify, Joox, YouTube Music juga. YouTube Music. Oke, berarti nanti gua akan ngasih linknya itu di bawah paling ya. Jadi kalian harus cek lagunya gimana. Gua rasa sih kayaknya lagunya bagus karena emang suara dia bagus, gue tahu. Kan musisi, udah gitu sering juara 1. Gue tahu pasti suaranya bagus. Coba dong nyanyi sedikit dong. Bisa lah. Apa aja. Lagu ini aja ya. Boleh. Cuplikannya. Cuplikannya. Refnya aja ya. Rasa terbaik tercipta, harmoni indah nuansa, teman sejiwa, harapanku kamu, ciptakan cerita penuh haru. Gitu. Gila. Mantap kan suaranya, gue tahu itu pasti karena dia cerita dia bilang juara 1 terus kan tadi. Berarti suaranya tuh udah gak bakal diraguin. Makanya gue bilang gue mau penasaran juga sih sebenarnya. Makanya gue sedih nyanyi ya kan. Itu tadi lagunya ya? Iya. Lagunya ya. Teman sejiwa. Iya. Oke. Gue jadi nggak sabar buat dengerin lagunya sih sebenarnya nanti. Oke. Kita nanti akan lihat linknya nanti. Kalian bisa lihat linknya nanti gue taruh di bawah pokoknya ya. Oke, mungkin gue cuma bisa ngasih pesan di sini aja. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dari KGB ini bermanfaat untuk kalian dari segi bisnisnya dia, gimana cara perkembangannya ya kan. Terus mengolah bisnisnya kayak gimana. Semoga bisa memotivasi kalian dan juga bisa membantu kalian untuk bisa membuat bisnis juga seperti KGB. Satu lagi. Ini maksudnya untuk teman-teman gitu yang dengerin. Kalau mau memulai sesuatu jangan pernah ragu untuk mulai dulu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ragu, kalian nggak akan bisa berjalan. Poinnya adalah kalian harus yakin dulu, entah itu berjalan atau tidak itu masalah yang dipikir belakangan. Paling tidak kalian tahu nih, nanti kan kalian itu bakal belajar ketika kalian terbentur sesuatu kan. Yes. Itu kalian ketika nanti kalian udah nemuin tembok nggak bisa jalan, akhirnya kalian akan muter otak gitu caranya gimana. Jadi untuk bisa mencapai itu kalian kan harus jatuh dulu baru bisa belajar bangun. Gimana kalian bisa belajar bangun kalau kalian belum jatuh gitu sih intinya. Gitu. Gila, lu dapat banyak masukan guys dari dia. Ini tuh bagus banget sih untuk kalian bisa ngebantu bisnis ya, yang pengen buat bisnis ini udah bagus banget nih sarannya. Oke, semoga manfaat banget ini video gua dan mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan maupun sengaja atau tidak disengaja. Sampai jumpa lagi untuk di next channel dari Ngasik, Ngasal Tapi Asik. Goodbye. Bye.